Ya, halo teman-teman. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang persamaan bidang datar di dalam ruang. Oke, jadi yang saya akan bahas adalah bagaimana menemukan persamaan bidang di dalam ruang. Oke, adapun hal yang perlu diingat dalam konsep geometri ruang, yaitu bahwa bidang itu bisa terbentuk apabila diketahui tiga buah titik yang tidak segaris. Oke. Jadi melalui tiga buah titik yang tidak segaris dapat dibuat tepat satu buah bidang. Kira-kira itulah salah satu uh, postulat yang ada di dalam geometri ruang. Oke, kita akan menggunakan postulat tersebut untuk mengkonstruksi bagaimana persamaan bidang bisa terbentuk. Oke, baik, kita akan gambarkan dulu sistem koordinatnya ya, untuk mendapatkan persamaan bidang ya. Jadi saya gambarkan sistem koordinat tiga dimensi. Oke. X, Y, Z. Ya, misalkan ada tiga buah titik P, I, dan R, misalkan di situ ya. Oke, P, I, kemudian R. Oke, di sini saya beri keterangan untuk letaknya. P ini saya gunakan indeks 1, jadi koordinat titik P itu adalah 1, Y1, dan Z1. I ini 2, sorry, jadi itu adalah X ya, bukan Z. Oke. Jadi koordinat titik Q itu adalah X2, Y2, Z2. Lalu kemudian koordinat titik R itu indeksnya 3. Ya, dari sini kita akan membentuk sebuah bidang. Oke. Nah, bidang yang akan kita bentuk tiada lain adalah apa? Misalkan sebuah titik yang berada di sini gitu. Ya. Jadi titik-titik yang berada pada bidang, misalkan itu adalah titik X. Nah, ini koordinatnya sembarang seperti itu ya. Sembarang X. Ya. Jadi koordinatnya adalah ya, X-nya ini adalah koordinatnya X, Y, Z. Nah, bagaimana hubungan antara variabel X, Y, dan Z? Jadi menentukan kedudukan titik X gitu ya. Oke. Sebenarnya ini didekati dengan konsep vektor ya. Bahwa dari sini saya punya vektor PR, dari sini saya punya vektor PQ gitu ya. Oke, jadi saya punya vektor PQ. Ini adalah vektor yang komponen-komponennya ya, dalam posisi seperti itu ya. PQ vektor posisinya adalah X2 min X1, Y2 min Y1, dan Z2 min Z1. Jadi menyatakan vektor PQ dalam vektor posisi, dan juga saya punya vektor PR ya. PR ini juga serupa, jadi R dan P itu 3 dan 1 ya, berarti X3 min X1, kemudian Y berapa, berarti 3 min Y1, dan terakhir Z3 min Z1. Oke. Nah, lalu bagaimana cara saya menentukan titik X ini, atau menentukan vektor posisi dari titik X? Nah, sebenarnya ini dari sini karena dia tidak segaris ya, PQ dan R, dari sini kita bisa buat apa namanya, dengan metode jajar kenjang gitu ya. Jadi kita bisa buat ke situ ya, pertemuannya ke situ, dan oke. Ini mesti diperpanjang sedikit. Oke. Ke situ. Oke. Jadi kurang lebih kira-kira gambarnya demikian. Oke, jadi dengan memperpanjang PQ ya sampai di sini ya, perpanjangannya sampai di sini. Oke, lalu kemudian kita jumlahkan dengan perpanjangan PR, perpanjangannya yang putus-putus ini ya. Jadi ini adalah yang ini adalah PR, sehingga kita bisa menemukan PX-nya. Jadi dengan memperpanjang sejauh apa, nanti tergantung posisi titik X ini. Misalkan kita perpanjang PQ ini sejauh alpha, lalu sejauh lambda, lalu kemudian PR ini sejauh apa, misalkan sejauh mu, misalkan gitu kan. Nah, sehingga PX di sini saya bisa tentukan PX ini sendiri adalah jumlahan antara apa, kelipatannya PQ dan dijumlahkan dengan kelipatannya PR. Ya. Jadi itu adalah lambda kali
PQ ditambah dengan mu kali PR. Ya. Jadi ini perpanjangannya ya. Jadi PR ini adalah apa? Bukan PR ya. Misalkan di sini ada sebuah titik ya. Jadi yang total ini yang PR ditambah dengan apa? Yang putus-putus ini. Ya, jadi kalau ini saya tandai ya, supaya mungkin bisa lebih jelas. Dari sini ya, sampai di sini ya ini adalah apa? Mu dikalikan dengan PR. Ya. Yang ini juga sama dari P sampai ke ujung yang di sini. Tidak lain dia adalah lambda kali PQ. Nah, tergantung nanti posisi titik X ini kan, ini yang nanti bisa berubah-ubah, titik X ini bisa bebas posisi. Nah, sehingga nilai lambda dan mu itu sangat bergantung pada posisi titik X ya, sehingga dari sini apa lambda mu-nya ini adalah berupa parameter. Ya. Berupa parameter yang nilainya semuanya adalah saya kira dari minta ini dimanapun gitu ya. Lambda mu itu sampai dengan hingga. Ya. Nah, bagaimana menentukan posisi atau vektor posisi dari X? Vektor posisi itu adalah vektor yang apa? Ditentukan dari pusat ya, dari pusat koordinat. Jadi ini dia OX ya. Nah, kalau di sini saya punya P ya, di OP. Berarti saya punya, selain saya bisa menentukan PQ, PR, dari sini saya bisa menentukan OP. OP tidak lain mudah ya, OP itu kan O 0,0,0, berarti OP itu adalah X1, Y1, dan Z1 komponen. Nah, sehingga kalau kita lihat penjumlahannya di sini, ya kita bisa dapatkan apa? Kita bisa dapatkan OX, ya. OX ini adalah apa? Adalah OP ditambah dengan PX. Ya. Jadi dengan ilustrasi gambar ini bisa kita dapat dengan mudah. Yang namanya OX itu adalah OP, ya di sini OP ditambah dengan PX. Nah, sementara PX sendiri, ya, PX sendiri itu adalah berarti lambda PQ ditambah dengan mu PR. Nah, lalu kemudian kita nyatakan persamaan vektor ini ya dalam bentuk komponen ya. OX itu adalah X, Y, Z ya. Jadi vektor posisi dari X, sementara OP itu adalah X1, Y1 dan Z1 ditambah dengan lambda PQ itu adalah ini. PQ itu adalah X2 min X1, Y2 min Y1 dan Z2 min Z1. Dan PR itu adalah 3 dan 1 ya. Mu X3 min X1, Y3 min Y1, Z3 min Z1. Ya, jadi sampai di sini ini merupakan yang namanya persamaan bidang ya. Jadi persamaan yang dinyatakan seperti ini dinamakan persamaan vektoris bidang. Ya, jadi sampai di sini ini merupakan persamaan vektoris bidang, yaitu dengan lambda dan mu merupakan parameter. Oke, lalu kemudian dari persamaan ini juga kita bisa bentuk menjadi lebih sederhana gitu ya, supaya ini bisa jadi lebih pendek ya. Misal ya, ini X2 min X1 min Y1 dan Z2 min Z1 ini kita singkat ya. Kita singkat ini nilainya adalah XA gitu, XA, YA dan ZA. Begitu pula untuk yang ini. Ini untuk PQ ya, untuk PR juga sama. Vektor PR Y1 dan Z1 ini kita singkat sebagai vektor P ya. X apa? B, YB dan ZB. Oke. Nah, sehingga persamaan vektoris bidang ya, ini bisa kita singkat menjadi apa? X, Y, Z itu tidak lain sama dengan X1, Y1, Z1 ditambah lambda XA, YA dan ZA ditambah mu
XB, YB, ZB. Ya, untuk singkatnya. Lalu kemudian dari sini, kemudian bisa kesamaan dua buah vektor, kalau dinyatakan dalam bentuk komponen, maka komponen-komponen yang disertai itu sama ya, diperoleh ya. X-nya ini sama dengan apa? Sama dengan X1 ditambah lambda XA ditambah mu XP. Ya. Itu pula Y ini sama dengan Y1 ditambah lambda YA ditambah dengan mu YB. Dan Z juga demikian ya. Z itu sama dengan Z1. Z sama dengan Z1 ditambah lambda ZA ditambah mu ZB. Nah, persamaan ini ya yang disebut sebagai persamaan parameter bidang. Oke, karena dia lebih menekankan di parameternya ya. Jadi ada lambda dan mu. Jadi lambda dan mu ini sebagai parameter. Oke, bedanya kalau yang di atas ini dia menyatakannya dalam bentuk vektor, sehingga ini yang disebut sebagai tadi ya persamaan vektoris tidak. Nah, oke, kita masih belum selesai, kita masih ada satu tahap lagi mengubah persamaan parameter ini mungkin nggak kalau kita ini kan bentuknya adalah sebuah sistem ya, sebuah sistem kalau saya lihat ini linear dalam variabel lambda dan mu. Mungkin tidak kita hilangkan parameter lambda dan mu ini sehingga nanti didapatkan persamaan yang kiranya bentuknya lebih sederhana. Oke, kita coba. Oke, misalkan ini saya beri label saja, ini persamaan nomor 1, ini persamaan nomor 2, ini persamaan nomor 3. Kita pandang persamaan ini ya dalam pandang gitu ya. Oke. Persamaan 1, 2, dan 3 sebagai persamaan dalam variabel lambda dan mu ya. Jadi kalau dipandang sebagai variabel lambda dan mu, kita coba eliminasi atau hilangkan variabel-variabel ini mungkin atau tidak. Oke, caranya adalah kita eliminasi lambda dan mu dari persamaan 1 dan 2. Mestinya dari dua persamaan ada dua variabel parameter gitu, mestinya bisa selesai gitu ya. Kita coba. Nah, ini mungkin kita kumpulkan ya, persamaan 1 saya ubah jadi seperti ini saja biar lebih mudah. Lambda XA ditambah mu XB ya, jadi kedua-dua saya kurangi dengan X1. Untuk Y juga demikian, sama dengan lambda YA ditambah mu YB. Nah, kemudian kita ingin mendapatkan lambda dan mu-nya. Misalkan saya ingin mengeliminasi lambda, maka saya akan peroleh mu gitu ya. Berarti apa? Supaya sama lambdanya ini, maka yang atas ini perlu saya kalikan dengan YA, yang bawah ini saya perlu kalikan dengan XA. Oke, prinsip eliminasi ya, dikalikan dengan YA berarti YA X min X1 sama dengan lambda XA YA ditambah mu XB YA, lalu yang bawah ya, dikalikan dengan XA, kalikan dengan XA, itu saya akan dapatkan XA Y min Y1 sama dengan lambda XA YA tambah dengan mu XA YB. Lalu kemudian ini dikurangi ya, sehingga ini saya dapatkan YA X min X1 dikurangi XA Y min Y1 sama dengan dari sini mu, berarti ini adalah XB YA min XA YB. Dari sini kemudian saya dapatkan mu itu sama dengan YA
X1 min X1 dikurangi XA Y min Y1 per XB YA dikurangi XA YB. Jadi saya dapatkan nilai mu-nya. Oke, ini dia nilai mu-nya. Nah, dengan cara yang serupa, kita akan mencari nilai lambda dari persamaan ini ya. Masih sama dari persamaan 1 dan 2. Jadi bentuknya adalah X min X1 sama dengan lambda XA min plus ya, plus mu XB, lalu kemudian Y min Y1 sama dengan lambda YA ditambah dengan mu YB. Berarti untuk mengeliminasi mu, maka ini perlu dikalikan dengan YB, ini perlu dikalikan dengan XB. Oke. Sehingga didapatkan apa ini? YB X min X1 sama dengan lambda XA YB ditambah mu XB YB. Lalu bawahnya ini adalah XB Y min Y1 sama dengan lambda XB YA ditambah mu XB YB. Ini juga sama prinsipnya, dikurangi gitu. Lalu kemudian didapatkan bahwa YB X min X1 dikurangi XB Y min Y1 sama dengan yang ini sudah hilang, berarti lambda nanti XA YB min XB YA. Lalu kemudian kita dapatkan lambda ini sama dengan YB X min X1 dikurangi XB Y min Y1 per XA YB dikurangi XB YA. Ya, itu sudah kita dapatkan nilai lambda dan mu. Nah, kemudian nilai lambda dan mu ini kita perlu substitusi ke persamaan yang ketiga. Sehingga nanti kita dapatkan, harapannya kita mendapatkan bentuk yang lebih sederhana. Ya, persamaan yang ketiga itu adalah apa? Persamaan yang ketiga itu adalah, set min set 1 ya. Harusnya itu terkait dengan set. Persamaan yang ketiga yaitu set min set 1 sama dengan apa? Lambda set A ditambah dengan mu set B. Nah, ini kita substitusikan mu ini ke sini ya. Jadi lambda ini kita substitusikan ke situ, lalu mu ini kita substitusikan ke oke, lalu apa yang bisa kita dapatkan? Kita coba. Oke, set min set 1. Oke, berarti kita bisa dapatkan set min set 1. Lambda itu adalah YB X min X1 dikurangi XB Y min Y1. Oke, ini X min X1 ya tadi maksudnya per XA YB dikurangi XB YA dikalikan dengan set A ditambah, kita lihat nilai dari nilai dari mu YA. Jadi nilainya adalah YA X min X1 dikurangi, berarti mestinya dengan XA Y min Y1, begitu ya. Kita cek karena dia ada XA. Oke. Pernya itu adalah ini. Pernya itu adalah XB YA min XA YB. Oke. Dikalikan dengan Oke.
Nah, dari persamaan ini sudah tidak mengandung lambda dan mu, hanya saja kita perlu sederhanakan. Kalau di sini kita lihat XAYB, di sini XAYB-nya sebagai minusnya ya. Oke, sehingga mungkin ini kita kalikan dengan apa? Ini dikalikan dengan negatif, sehingga untuk memudahkan, sehingga penyebutnya akan jadi sama. Oke. Ya, jadi kita kalikan ini dulu supaya penyebutnya sama. YB, X min X1, dikurangi XB, Y min Y1, tadi X ya. Per XA, YB min XB, YA, kalikan ZA, ditambah, oke ini jadi minus juga. Karena kita ingin membuat penyebutnya menjadi sama. Oke, jadi minus, ya, YA, X min X1, min XA, Y min Y1, per, karena sudah minus, maka ini kan jadi tukar ya, XA, YB min XB, YA kalikan dengan XB. Oke. Jadi ini hanya mengubah bentuk ini, ya, mengubah bentuk ini menjadi persamaan, sehingga kemudian kedua ruas kita kalikan dengan XA, apa ya, dengan penyebutnya ini, sehingga semua sudah tidak ada bentuk apa namanya pecahan gitu ya. Jadi yang ruas kiri akan jadi Z min Z1 dikalikan dengan XA YB, ya, min XB YA, ya, akan sama dengan, ya, YB X min X1 dikurangi XB Y min Y1 kali ZA, ya, ZA dikurangi, ya, YA X min X1 dikurangi dengan XA Y min Y1 dikalikan dengan ZB. Oke, jadi ini cukup panjang bentuknya, sehingga sekarang kita coba kumpulkan, ya. Kita kumpulkan ini, kita taruh sebagai apa koefisiennya dari Z min Z1 ini ya. Ini kita tukar saja bentuknya. Jadi XA YB min XB YA Z min Z1 sama dengan, sekarang kita yang X min X1 ya, berarti X min X1 itu ini ya. Jadi nanti berapa gitu ya, ini berapa kalikan dengan X min X1. Kita lihat yang di sini, berarti dia adalah YB ZA ya, YB ZA, dari sini ya, YB ZA, lalu kemudian dikurangi dengan, ya, YA ZB ya, YA ZB. Oke, ini terlalu panjang. Ya, ini kita persingkat. Jadi ini adalah X min X1 gitu ya. Yang faktorkan ya. Jadi yang X1 itu kan ini kan YB. Saya berikan tanda ya. YB dengan ZA. Oke, sehingga ini YB ZA. Terus dikurangi YA dengan apa? Dengan ZB. Oke. Ini masuk ke. Nah, begitu pula yang untuk yang Y ya. Untuk yang Y berarti ini kita jumlah gitu, biar semua tandanya positif. Oke, plus ini berapa gitu kan, supaya jadinya nanti Y min Y1. Negatif, negatif gitu kan. Jadi plus kan, berarti XA ZB ya, XA ZB lalu dikurangi dengan XB ZA. Ini adalah Y min Y1. Nah, kalau ditandai berarti karena ini min ya, min ini ya, XA dengan ini jadi ke situ, lalu kemudian yang ini dengan yang ini jadi dia ke situ. Oke. Nah, sehingga bentuk ini nampaknya menjadi bentuk yang lebih mudah untuk kita pahami. Jadi di sini ada bentuk ini, ya, koefisiennya ya,
Jadi kan set min set 1, X min X1, Y min Y1. Nah, kemudian saya bisa memberikan tanda untuk sebagai koefisien. Ya, jadi saya berikan tanda dulu. Jadi ini yang saya kotaki sebagai koefisiennya. Ya, ini juga saya kotaki sebagai koefisiennya. Dan yang ini saya kotaki juga sebagai koefisiennya. Ya. Nah, sekarang misalkan kita buat apa? Sebenarnya bentuk ini ternyata ada. Ya, ternyata bentuk setiap koefisiennya ini bisa kita ingat dengan mudah. Kalau ini kan cukup panjang ya kita mengingatnya. Oke, jadi kalau masih ingat kembali, ini kan adalah komponen-komponen vektor ya. Komponen-komponen vektor. Oke, jadi kalau saya bentuk seperti apa? I, C, masih ingat ya harusnya ini dengan video sebelumnya ini di vektor gitu ya. Jadi ini adalah XA, YA, ZA, kemudian XB, YB, dan ZB. Nah, kalau ini kita tentukan determinannya, ini akan sama dengan apa? Kalau yang di I itu mestinya dia akan sama dengan YA YA ZB, YA ZB dikurangi dengan YA ZB dikurangi dengan YA ZB berarti YB ZA. Oke, ini I. Lalu kemudian dikurangi dengan yang J. Oke, yang J itu berarti dia mestinya XA ZB ya dikurangi dengan XB ZA C ditambah dengan yang K, berarti dia adalah XA YB dikurangi YA benar ya, YA X sebentar. Yang K itu adalah XA YB XB YA, sorry. Sama saja sih sebenarnya, tapi saya ingin konsisten X tepatnya di depan XB Y. Dengar ya, XB Y. Nah, ternyata yang ini ada kaitannya. Lingkarin. Jadi ini adalah komponen-komponen vektornya. Ternyata ini ada kaitannya dengan bentuk apa yang di atas X, Y, dan Z. Kalau kita lihat yang K ini, ya XAYB dikurangi XBA. Ini serupa dengan ini. Oke. Bentuknya sama. Oke, lalu kemudian yang J itu yang ini ya. Oke. Jadi XAZB min XBZA. Jadi kalau ini dikumpulkan dalam satu ruas, kita kumpulkan saja dalam satu ruas supaya lebih mudah untuk ditulis gitu ya. Kita kumpulkan di ruas kiri, maka ini akan jadi negatif ya. Jadi dia negatif dari YBZA min YAZB X min X1 negatif dari XAZB dikurangi XBZA Y min Y1 ditambah dengan XA XAYB kemudian min XB YA ini set min set 1 sama dengan 0 ya. Nah, bentuk ini kalau supaya tidak ada negatifnya di sini mungkin supaya sama dengan ini ya bentuknya di sini. Ini berarti jadi tertukar ya. YA set di set B ya, YA set B dikurangi YB set A dibalik X min X1 oke. Lalu kemudian min XA set B dengan B set A Y min Y1 dan lalu kemudian ditambah dengan XA YB min XB YA set min set 1 sama dengan 0. Nah, ini yang kemudian kita tandai ya. Ternyata serupa dengan ini supaya nanti kita gampang mengidentifikasi maksudnya apa gitu ya. Nah, ini ternyata bentuknya sama. Kemudian min XA, ZB, ZB, ZA. Ini bentuknya sama dengan yang ini.
Dan yang terakhir, ya, ini bentuknya sama dengan ini. Oke. Nah, supaya nanti kita bisa mengidentifikasi apa sih maksud dari itu. Ya. Nah, karena ini XA, YA, ZA, kemudian XB, YB, ZB ini adalah bentuk komponen dari vektor yang diketahui, maka kita bisa gantikan ini. Ya, kita bisa gantikan dengan sebuah koefisien ya. Jadi ya, oke sorry. Jadi kita bisa misalkan. Jadi kita bisa misalkan. Jadi A ini sama dengan ini ya, YA ZB dikurangi YB ZA gitu. Kemudian B ini sama dengan negatif dari XA ZB dikurangi XB ZA, dan C ini sama dengan XA YB kurangi XB YA, maka persamaan ini akan kita dapatkan menjadi apa? Cukup mudah. Maka ya, yang persamaan ini akan menjadi A X min X1 ditambah B Y min Y1 ditambah dengan C Z min Z1 sama dengan apa? Oke, dan kemudian kalau ini ingin dijabarkan, ya, menjadi AX ditambah BY ditambah CZ, lalu kemudian dikurangi dengan apa? AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 sama dengan 0. Ya, karena A, B, C, X1, Y1, dan Z1 ini berupa apa? Berupa suatu bilangan yang diketahui, maka ini bisa kita misalkan kembali. Ya. Misalkan kembali negatif dari A1 tambah BY1 ditambah CZ1 ya, ini sama dengan D, maka akan kita dapatkan ya, maka AX ditambah BY ditambah CZ tambah D sama dengan 0. Jadi persamaannya menjadi sangat sederhana sekali ya. Jadi ini ternyata bentuk persamaan yang seperti ini ya merupakan persamaan bidang ya. Nah, inilah yang disebut sebagai apa? Sebagai persamaan karena bentuknya linear ya. Disebut persamaan linear bidang ya. Jadi di dalam video ini ada 3 bentuk persamaan bidang, yaitu persamaan vektoris bidang, persamaan parameter bidang, dan persamaan linear bidang. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat ternyata bahwa apa? Ternyata A, B, dan C ya. A. Jadi kalau vektor yang komponennya A, B, dan C itu sesungguhnya tiada lain tadi hasil dari apa? Hasil dari I, C, K gitu ya. XA, YA, ZA. Sementara ini XB ya, komponennya B. Jadi ini adalah XB, YB, ZB ya. Atau dengan kata lain apa? Atau dengan kata lain vektor apa? Kalau diingat dari operasi vektor ini merupakan perkalian silang. Vektor yang komponennya XA, YA, dan ZA dikoskan dengan vektor yang komponennya XB, YB, dan ZB. Nah, sementara ini tadi adalah pembentuknya ya, atau kalau di awal tadi yang komponen A itu adalah vektor PQ dan dikoskan dengan vektor CR. Ini dilihat di bagian kanan tadi. Nah, maknanya apa? Maknanya vektor yang komponennya A, B, dan C. Ya. Jadi vektor yang komponennya A, B, dan C, ya. Jadi diambil dari persamaan ini, tiada lain merupakan vektor yang tegak lurus dengan PQ sekaligus tegak lurus dengan PR ya. Dia tegak lurus dengan PQ dan juga apa? A, B, C, ini juga dia tegak lurus dengan apa? Dengan P, R. Nah, vektor yang komponennya A, B, dan C ini disebut sebagai vektor normal bidang ya. Jadi N yang sama dengan, ya jadi vektor N yang komponennya A, B, C ini disebut sebagai vektor normal bidang.
Jadi bidang dengan vektor normal A, B, C akan mempunyai persamaan seperti ini. Jadi menentukan persamaan persamaan bidang yang jadi bidang ini dapat ditentukan persamaannya ya. Oke. Persamaan bidang yang melalui ya, titik. Jadi bidang itu bisa ditentukan juga persamaannya melalui sebuah titik ya, X1, Y1, Z1 dengan ya vektor normal ya n yang komponennya adalah A, B, C. Nah, ini perlu diingat bahwa vektor normal bidang itu selalu tegak lurus dengan bidangnya ya. Jadi kalau kita perhatikan tadi ya, ini adalah misalkan tadi ya di gambar di atas supaya saya tidak tarik ke atas. P di sini Q, di sini R. Nah, bahwa vektor normal n itu dia selalu tegak lurus dengan ini ya, tegak lurus dengan PR, dia juga tegak lurus dengan PQ. Jadi bisa dibayangkan kalau ada sebuah bidang seperti itu, ya bidang V, maka vektor normalnya selalu akan tegak lurus. Jadi ini adalah vektor normal. Oke. Nah, lalu kemudian untuk ini persamaannya seperti apa? Ya, persamaannya seperti di atas tadi. Itu adalah A, X min X1 ditambah B, Y min Y1 ditambah C, Z min Z1 sama dengan 0. Oke, jadi itulah beberapa cara atau konstruksi kita untuk menentukan persamaan bidang dari beberapa hal yang diketahui. Pertama tadi dari 3 titik diketahui yang tidak segaris, tentu saja kita bisa mendapatkan persamaan bidang. Dan yang bagian terakhir, bidang juga dapat ditentukan melalui sebuah titik yang diketahui dan vektor normalnya diketahui. Oke, demikian video tentang konstruksi persamaan bidang. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya.